Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dari channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Dimanapun Anda berada, baik yang saat ini di Nusantara, di luar negeri atau dimanapun, semoga selalu diberkahi dan juga mendapat kebaikan dari Allah, dan lebih-lebih dimudahkan, dilancarkan niat baiknya, hajat baiknya, dan juga mendapat hal positif dalam kehidupannya. Dan terima kasih banyak atas dukungannya ataupun supportnya, kritik sarannya yang membangun. Dan alhamdulillah channel Pemuda Gaul Nusantara insya Allah akan aktif kembali bersama kami. Dan alhamdulillah pemirsa, di edisi kesempatan ini, di channel ini, dari awal sudah kami sampaikan dan sampai di titik ini alhamdulillah masih eksis. Dimana di kesempatan ini kita akan mengulas dimana ketika manusia memiliki sebuah wirausaha, tatkala wirausaha itu berjalan, ternyata tidak semulus seperti apa yang dibayangkan. Terkadang ada ganjalan, ada gangguan, dimana gangguannya bukan hanya daripada ranah sisi manusiawi, akan tetapi juga ada ranah-ranah gaib yang mungkin sulit dinalar menggunakan akal, pikiran, logika manusia. Dimana salah satu contoh, dimana kali ini kita akan mengulas salah satu usaha pembuatan kecambah yang dimiliki oleh rekan netizen kami di wilayah Jawa Barat, dimana seringkali terganggu, dimana gangguan itu yaitu seringnya membusuk ketika proses produksi. Secara ilmu daripada produksinya itu sudah digunakan standar operasionalnya, dan bahkan hasilnya itu bagus, baik. Namun ketika mau berangkat untuk dikirim ke pasar atau pengepul yang lain, itu tiba-tiba berubah menjadi busuk, dan akhirnya daya lakunya pun ya sangat tidak laku. Lalu yang kedua pasti merugikan. Sempat daripada rekan kami ini mengotak-atik dengan akalnya, dengan kemampuannya, namun juga tidak membuahkan hasil. Nah, ini kebetulan minta bantuan kami lagi, kita akan kuak sisi gaibnya. Dan juga beberapa waktu seringkali tempatnya itu didatangi sosok ular. Apakah ini ular benar-benar ular nyata, atau ular ini didompleng daripada golongan siluman atau sulimin? Kita simak nanti pemirsa. Semoga yang memiliki usaha juga pun bisa mempraktekkan sesuai standarnya, di mana usahanya nanti mendapat keberkahan, berkah barokah fid dini wa dunya wal akhirah, dan juga membawa hasil positif yang bisa digunakan untuk menafkahi keluarga atau berjuang di fase akhir zaman ini. Nanti yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator yang ganteng, yang gagah, tapi ini sudah tidak menjomblo karena mungkin tidak lama lagi dalam dekade ke depan itu sepertinya sudah mendapat seorang pendamping yang terbaik. Jadi untuk pemirsa, kalau mau berkenalan ya cukup kenalan saja. Cowoknya ganteng, soft spokennya ya kurang soft spoken, soft spokennya spoken kalau ini. Karena nanti kalau saya jawab soft spoken, nanti ada hal-hal yang mungkin agak lucu gitu, Pak. Mediator kita ya sering muncul juga, itu Mas Ahmad. Nah, ini Mas Ahmad pasti sudah pada tahu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tambah ganteng nggak? Alhamdulillah Mas. Cowok Mas. Ya bener tau, nggak cewek ya. Betul.
Ini mau ke jenjang serius ini ya? Alhamdulillah. Udah ke jenjang serius deh. Udah. Jadi kalau ada yang mau berkenalan ya cukup kenalan aja gitu lah. Betul. Karena ya namanya manusia kan ada nggak tahu kenalan, pengennya lanjut aja. Iya. Jadi ini saya sampaikan di awal gitu ya biar nggak salah pengertian. Siap. Kalau untuk mas soft spoken yang gagah tinggi dempal. Oh iya. Gagah tinggi bukan dempal, gagah tinggi. Boleh. Soft spoken. Mas Pekerja Riki. keras. Ya itu baru boleh. Boleh, los itu. Silakan dihubungi. Oke. Siap ya Mas Ahmad? Siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan dibersihkan seluruh energi negatif sisa kotoran racun, jin, siluman iblis, dan apapun semua keluar Allah. Dibersihkan kotoran secara menyeluruh. Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta dengan juri berusaha. Saya minta makhluk gaib terkuat, yang paling kuat, yang paling inti, yang mengganggu usaha dari teman saya. Belosus usaha teman saya yang di foto ini tempatnya yang asli, yang mengganggu usahanya. Semuanya ketansa. Sinkron ya tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron ya tuh Allah. Sinkron. Semakin sinkron dengan ragam media toh. Jika kamu menyusul penipu atau pengaku-ngaku, saya minta terbuahkan dengan energi. Terbakar. Bisa berbicara bahasa manusia, bukan bahasa jin, bukan bahasa setan, ataupun bukan bahasa hewan. Allah. Aku bilang apa? Kuasa itu. Siapa kamu? Saya manusia. Saya manusia lah. Kamu apa? Jin? Manusia setengah ular. Manusia setengah ular berarti siluman. Hanya perwujudan dalam kepala manusia yang setengah badan manusia. Kok menyeramkan gitu? Blorong, belereng, atau belerang, atau blurung. Apa maksud tujuan kamu? Mengganggu pekerjaan saya. Tujuan saya ya jelas toh. Ingin melihat dari sisi gaib usaha teman saya. Kok seringkali beberapa waktu itu busuk aja. Dan ternyata yang ketarik ke sini kamu. Kamu pelakunya.
saya salah satu yang membawahi dari kejadian tersebut. Nah, emang kamu aslinya dari mana? Prosesmu kayak apa? Kok bisa kamu salah satunya pembawanya? Jangan-jangan kamu jin dari Empang. Biasa berenang di Empang terus ngaku ini. Wah, timpa lagi kamu. Silahkan kalau kamu mau berbicara dengan jin yang kamu sebutkan tadi. Tidak perlu repot-repot tenaga saya menjawab apa yang kamu tanyakan. Kamu bukan jin dari Empang. Itu anak buah saya. Aslinya kamu itu memiliki hunian di tempat usaha teman saya, atau kamu didatangkan oleh dukun, atau gimana sih ceritanya, kayak apa? Jujur. Kalau kamu tidak jujur, saya minta dibakar. Ya. Asal muasal saya bisa seperti ini akibat ulah saya sendiri. Di saat saya sudah meninggalkan raga saya ditaklukkan pada manusia yang dimana mempunyai keilmuan yang mumpuni. Dari disitulah saya mengabdi kepada orang yang saya anggap mumpuni dalam keilmuan. Terus? Di saat ada orang-orang yang ingin menemuinya, ingin menyampaikan keluh kesahnya, ingin menyampaikan dendamnya, disitulah orang yang saat ini saya ikuti menjalankan misinya untuk menghancurkan sebuah usaha supaya morat-marit tidak lancar dalam produksi, di dalam pengiriman, ataupun di dalam negosiasi penjualan. Jadi begitu. Terus proses kecambah atau toge lah bahasa Indonesianya, yang diproduksi oleh teman saya itu kan nggak asal-asalan toh, itu pakai standar dunia manusia, pakai ilmu standar. Ketika manusia mau berusaha pakai standar-standarnya toh, itu udah dilakukan kok. Sering kali busuk aja. Itu cara kamu buat busuknya kayak apa toh? Padahal itu barang nyata loh. Toge itu kan barang nyata, bisa dikonsumsi manusia. Golongan kami juga mempunyai standar juga. Bukan jin-jin kecil Empang yang kamu sebutkan. Yang tidak mempunyai keilmuan mumpuni. Golongan kami dibekali keilmuan yang sangat mumpuni. Terus di dalam pertumbuhan, dalam biji itu, saya hambat pertumbuhannya. Saya berikan bakteri dan juga virus supaya di dalam perkembangannya tidak tumbuh segar, tidak tumbuh gemuk. Ketika sudah saya masukkan bakteri dan juga virus, pasti meskipun tumbuh, pasti juga akan layu juga. Bau busuk yang akan dihirup manusia yang akan membeli ataupun mau diedarkan. Terus kamu dikirimnya sejak kapan? Dan cara ngirimnya pakai apa? Paket atau apa? Didatangi tempatnya langsung. Sama orangnya? Ya. Dengan media apa itu orangnya? Kamu mau tahu? Iya mau lah. Tidak akan saya beritahu. Jadi jujur. Berkata di saat malam-malam, di mana Tuhan saya mendatangi tempatnya langsung. Terus? Tapi mengendap-endap tidak ketahuan, diambillah cuil tanah dari tempat itu. Dan dibagi ritual, entah itu bawa pulang, ritual sendiri, kasih darah ayam. Setelah itu dikasih ya setidaknya mantra-mantra ataupun syarat-syarat yang lain. Sudah berhari-hari, kurang lebih 7 hari, baru disebarkan kecil-kecil di dalam area itu. Di saat sudah mencuri, di ritual dikembalikan lagi dalam wujud syarat. Atau mungkin ditinggalin tanah kuburan juga kasih. Ya.
di beberapa titik. Orang tidak akan melihat. Itu sebuah tempat produksi, tempat usaha, gelap semuanya, ditutup dengan aura hitam. Tempat sudah ditutup, Terus? pertumbuhan tidak berkembang dengan baik. Orangnya saya buat frustasi juga. Kok bisa buat orangnya frustasi kayak apa? Ya karena dari apa dia menjalankan dengan apa yang dia jalankan dulu itu pernah menjalankan hasil yang bagus, tapi sekarang dia malah hasil yang sangat-sangat merugikan dirinya. Oke, oke, jelas kalau itu. Terus tuanmu itu sosoknya seperti apa sih? Sakti, Mandraguna? Jelas. Ala Islam atau ala? Ya banyak ritualnya. Ritualnya seperti apa? Wah, keilmuan-keilmuan yang mumpuni itu didapat dengan cara laku. Tidak sanggup manusia itu. Hanya sebagian saja yang dia benar-benar menginginkan keilmuan, pasti yang lulus. Kalau hanya coba-coba, jangan dulu. Itu bukan selevel dengan keilmuan. Oh, nggak bisa meninggal kah orangnya? Dia itu juga bisa mengontrol. Sakti berarti ya? Jelas. Oh. Dia bisa mengontrol tubuhnya di sini, tapi bisa berkeliaran di tempat yang dia. Sukmo gitu. Mumpuni kan Atau jangan-jangan tidur. Itu bukan Meraga Sukma. Itu apa? Ya, tapi golongan kami memberikan informasi, memberikan gambaran, seolah-olah dia berada di tempat itu. Oke, jadi jelas ya. Terus ini, kok bisa dengan mudahnya kamu dikirim dan langsung bisa membuat gangguan di usaha manusia? Faktor kesalahan apa sih yang dibuat manusia itu? Celah apa yang terbesar bagi manusia kok bisa ketika dikirim sesuatu langsung masuk gitu loh? Ya, Nggak terhambat oleh sebenarnya sulutan-sulutan masalah-masalah saya perbuat dari kendala pengiriman yang tidak bisa dikirim, ataupun ya setidaknya pernah kami buat cuaca yang dimana hari itu tidak bisa membuatnya. Dari masalah-masalah kecil itulah hatinya bergejolak, sudah mengeluarkan modal banyak tapi tidak kembali juga. Disitulah letaknya. Oh, diantaranya hal itu. Terus dosa apa? Kadang manusia kan gitu. Ya, saya itu dosa apa kok sampai usaha saya dibuat seperti ini ya? Wah, dan manusia kan perintahnya seperti itu. Ya asal muasalnya dulu gimana? Duitnya dari mana? Sudah halal atau tidak? Loh, tapi manusianya melihatnya kan utuh. Ini untuk modal usaha itu. Ya boleh. Apakah hal seperti itu juga yang membuat celah mudah tersusupi daripada gangguan seperti kami? Harta yang tidak berkah itu ada cirinya. Ketika besar sekali, ketika rugi sekali, tidak mendapatkan manfaat apapun di dalam harta itu, tidak bisa menikmati kenyamanan ataupun menikmati dari harta tersebut. Hanya menggebu-gebu. Kalau di atas ya di atas, kalau ke bawah ya berhutang di mana-mana. Itulah harta yang tidak berkah. Jadi begitu toh ya? Ya itu filsafat bagi manusia. Wih, kamu pintar sekali bisa filsafat juga loh. Itu merupakan ya ilmu. Anjay, selebau. Bisa gitu, pinter. Yo, kamu itu meremehkan saya. Iya ya tidak. Saya itu juga pernah hidup seperti kamu. Orang yang datang kepada saya ya saya ceramai juga seperti ini. Wow. Untuk meyakinkan keilmuan saya yang saya miliki, saya harus meyakinkan dia. Dia sekarang berhadapan dengan saya, gimana? Minta apa? Saya tidak ada masalah dengan kamu. Terus? Saya mau kembali lagi. Kemana? Jalankan tugas apa yang harus saya jalankan. Kalau misal kamu nggak boleh kembali, ya saya minta bantuan. siapa yang kamu minta? Tuan saya. Tuanmu yang mana? Manusia atau apa? Ya manusia. Yang hatinya iblis. Menghalalkan segala cara hanya demi uang dan uang. Nanti mati ya seperti saya ini.
Sekarang udah hadapan dengan saya. Nasibmu seperti itu, kamu nggak mau kembali ke jalan yang sesuai, tapi kamu kan gitu loh. Coba keluarkan ilmu yang kamu punya. Tidak usah saya. Kamu angkat Percuma kaki. saja. Angkat kaki dari usaha itu. Enak saja. Saya sudah nyaman di situ. Anak-anak buah saya dari jin maupun jin-jin yang lain itu saya adu domba manusia yang ada di situ. Bisikan negatif, berprasangka buruk. Sekarang Kekhawatiran, kecemasan. saya minta dan sekarang stempel ini masuk. Tinggal ambil dari orang-orang itu, keluarkan. Tarik semua pasukanmu atau kamu diajar habis. Sallallahu alaihi Muhammad. Kurang ajar sekali kamu. Tidak mau saya mengambilnya, sudah terlanjur saya. Pasukan yang kamu tanam. Tidak akan saya ambil, meskipun saya kesakitan. Kerajaan-kerajaan yang kamu tanam di tempat usaha rekan saya minta. Akan saya buat lagi yang megah. Aduh. Ya, saya sebutkan lagi celahnya. Satu, ketika manusia itu beribadah, jangan mengingat hal duniawi. Itulah celah utama dia juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta semua jin setan siluman iblis yang bertempat di tempat usaha ini semua tidak tinggal sedikit pun. Saya tersiksa seperti ini. Nanti akan saya selesaikan. Dan saya balas nanti kamu. Saya minta dengan izin. Mantap. Tunggu balasan saya, akan saya matikan kamu. Efeknya mau. Fresh. Mau semuanya sisa kotoran racun. Sehat ya mas? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya. Untuk kelanjutannya mungkin di momen-momen tertentu nanti akan kami selesaikan. Semoga bisa dipahami, dimaklumi.
Mohon maaf jika banyak kurangannya. Dan pesan saya bagi pemirsa yang memiliki usaha, perlunya ketika kita ingin menuai hasil yang baik, maka tanamkanlah sesuatu itu yang baik pula. Begitupun dengan usaha. Ketika kita memulai usaha, ya dari dasarnya kita harus pikirkan dari hal baik, lalu insya Allah nanti Allah akan memberikan hasil yang baik pula, yang bisa untuk digunakan nafkah keluarga atau untuk berjuang atau jihad dan lain sebagainya, kan gitu. Dan lebih-lebih bagi pemirsa siapapun dimanapun, ketika sudah mendapat kepahaman langkah-langkah yang perlu ditempuh pun ya semoga saja bisa ditempuh, wabillahi khusus untuk selalu beribadah pada Allah. Itu saja dari kami. Jika banyak kurangnya kami mohon maaf, jika ada salahnya kami mohon maaf. Terima kasih atas support, dukungan dan atensinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada kebaikan pun bukan dari kami datangnya, tapi dari Allah. Sekian. Dan bagi pemirsa yang menggunakan air zam-zam untuk usaha, boleh. Dan tata caranya pun ya digunakan sesuai standarnya, dengan tata cara yang sesuai. Semoga membawa hal positif. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.